Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobrol. Masih biasa ini ada Mas Ayung yang mau berbagi cerita nih. Oke Mas Ayung, langsung aja apa ya Mas Ayung ya? Langsung aja ya. Nyapa kawan-kawan dulu nih. Baik, aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru mampir di channel ini ya Bib ya. Ini channel ngobrolin horor. Biasanya yang horor-horor ya Bib. Iya. Tapi kata teman-teman banyak kan guyonan tok gitu loh. Ya itulah kami di sini. Semoga menghibur aja seperti itu. Di depan kita ada pergelat Bib. Iya, ada yang beda ya. Kalau pergelat ini udah zaman tahun baru, isinya kopi sama biji kopinya. Biasanya Mas Riam suka itu. Kalau ini ada nuansa lebaran. Isinya apa Mas Bib? Ya kayak apa sih ya? Jenang. Tape apa sirsak ini? Betul, tape kadang juga sirsak. Ini cocok sekali untuk suasana dingin. Dapatkan segera di sini. Nggak, ini serius Bib. Kita mau ngobrolin yang horor-horor. Ya. Jadi begini Bib, di sesi pertama ini adalah kita ngetek hari ini pertama ya Bib setelah Lebaran. Masih suasana Lebaran juga. Bahkan di desa ini kemarin baru saja Lebaran ketupat begitu ya. 7 hari itu ada Lebaran ketupat. Kalau di tempat aku biasanya masing-masing rumah itu bikin ketupat. Terus dianter-anterin, silang-silang begitu. Blenger banget Bib. Tapi kita bisa tahu mana-mana di sekitar kita ketupat yang bisa bikin ketupat enak apa yang enggak gitu. Pasti kelihatan. Kalau misalnya ada ide cemerlang begitu Bib, nggak bisa tetap sih Bib. Bisa kita nggak bikin, ada ketupat dianterin lagi, diumpar sini lagi, bisa seperti itu. Baik, yang pertama kan tadi kita cerita tentang Mas Saiful dan juga di partnya Mas Anton. Diceritakan oleh Mas Saiful bahwa setelah dia itu pulang dari laut itu dia mengalami satu kejadian yang aneh di dirinya Mas Anton sendiri. Nyatanya bukan jelek-jelekin kata Mas Saiful, ngomongin kayak gini ya ngibain ya Bib ya. Tapi itu Mas Anton itu ya ngaji, nggak bisa ngaji gitu loh, nggak bisa ngaji, ya nggak biasa kayak gitulah. Tapi saat itu setelah pulang bisa ngajinya pinter. Yang paling enak bukan cuman yang aneh bukan cuman pinter aja, ngajinya itu di tempat yang nggak semestinya kayak umum. Dan suaranya enak gitu ya. Suaranya enak, bener-bener kayak yang di YouTube itu loh Bib. Ini kok ngajinya nggak umum, durasi waktunya bisa seharian penuh, bahkan habis pulang dari berlayar. Terus tempatnya juga biasanya umumnya kan di sajadah habis sholat atau apa ya. Kalau di tempat bersih lah seperti itu, kok di tempat kotor ngajinya. Itu setelah ada kejadian di mana dia itu berubah sosoknya, itu perangainya itu seperti orang kerasukan di kamar itu Bib. Nah ini kemudian kan didatangkan seorang ustadz setempat begitu, dan dia paham tentang hal-hal gaib. Menurut penuturan ustadz tersebut, dan memang dibenarkan oleh istrinya Mas Anton bahwa Mas Anton itu memang ada benturan di pikiran lah. Maksudnya dia itu lagi ada banyak beban pikiran. Sementara orang kerja, kayak kita kerja ini bikin sebaiknya kita pikirannya kan fresh. Kita lagi nggak pusing-pusing begitu. Walaupun memang manusia ya cenderung masalah ada terus ya gitu ya. Itu di laut gitu loh. Di laut kita harus hati-hati. Di sana juga biasanya kata orang laut itu lebih banyak sesuatu begitunya gitu loh daripada di daratan gitu kan. Akhirnya Mas Anton mengalami seperti itu. Sambungannya bangsa tersebut memanfaatkan kondisi pikiran, kondisi fisiknya Mas Anton yang memang lagi kacau begitu. Nah, tapi ya alhamdulillah bisa diselesaikan. Meskipun ada ustadz ngomong, ini kalau misalnya kamu nggak berubah, masih terus menekan suaminya, selalu menuntut, sementara suami dengan dasar pikiran aku nggak mau ribut sama istri atau gimana, jadi depresi, bisa jadi hal kayak gitu. Ya, balik lagi ya. Ya, kata Ustadz, saya bisa membentengi sebatas begitu ya, sebatas yang saya bisa kalau dijabah sama Allah. Tapi benteng yang paling utama ya dirinya sendiri begitu ya. Dan ini ada hal yang unik dan orang juga sering dengar orang kesurupan
bisa ngaji gitu loh. Iya. Sementara ada juga orang yang berpendapat kayak gitu kalau di ngajiin kepanasan. Ya ternyata kan kita itu ngajinya dalam situasi seperti apa gitu ya. Kadang-kadang dalam keadaan takut, nggak teryakini, ya katanya malah ketawa. Orang dia lebih lama. Kadang lebih pinter kadang ya. Iya, kadang ada yang benerin, salah, bukan begitu. Kok ya ini yang dialami Mas Anton, yang diceritakan Mas Saiful, kali ini juga ada sambungannya, Bib. Jadi, setelah saat itu Mas Anton ternyata dia nggak bisa sembuh dengan segera, Bib. Dan nyatanya kayak istrinya, ya sebut saja namanya Siti begitu ya, Siti Maimunah atau Siti siapa, Bib. Ya, yang penting Siti ya. Dia itu ngomong iya di depan Ustadz bahwa dia mau berubah. Ngomong sama emaknya, saya mau berubah, Mak. Iya, Mak, itu saya salah kemarin banyak menuntut sama Mas Anton. Kalau sekarang kalau kayak gini resikonya aku nggak mau, salah saya. Ngomong sama Mas Saiful begitu. Tapi uang perubahan kan nggak bisa ditekan sama orang lain dan nggak bisa langsung jegrek begitu. Ternyata itu paling 2 mingguan, Beb. Kesananya, asupan materi nggak ini. Kemarin berangkat itu karena teman ada yang datang ke situ. Mungkin katanya Mas Anton sakit begitu kan. Teman yang satu pelayaran begitu. Ya gimana dia mau dapat duit, itu aja ada suatu kebaikan dari bosnya lah begitu. Jadi tetap bisa pulang bawa duit, tapi dia sih nggak bisa kerja sama sekali. Jadi paling kerja cuma 10 hari pertama, terus di sana ada ombak, kemudian di pulau tertentu dia mulai kayak gitu loh. Jadi di kapalnya kayak gitu, Bib, ngaji, tapi ngajinya nggak, maksudnya dia dalam keadaan berwudu atau apa, asal aja gitu loh, Bib. Jadi berapa ABK tuh mungkin pada bingung kali ya? Bingung semua, orang semua juga ngerti. Dia ada yang kawan kecilnya Anton, dia nggak bisa ngaji sama sekali, kok bisa begitu. Tapi sosoknya, kalau orang biasanya kalau ngaji terus ikhlas terus ya, benar-benar dari awal, atau memang bisa, ya ada sesuatu hal, ada yang nggak bisa dipikirkan dengan akal, terus atau bisa ngaji beneran. Biasanya perangannya halus, ya kan, perangannya sesuai dengan ini. Kalau ini enggak, kasar, pemarah kayak gitu kata temennya si Anton. Begitu juga di rumah. Setelah itu ketemu sama Ustadz, ada peristiwa yang kayak kemarin itu di kamar berubah begitu kan. Dia itu lebih satu sakit dalam fisiknya ini, dia itu sering panas meriang. Ya kalau Ustadz kan datang lagi ke situ kan, dibilang ya namanya kerja di laut, kadang-kadang kerjanya malam, siang panasnya kayak gitu. Mungkin dari dulunya diakumulasi lah, sekarang baru kena lagi. Pas nganggur tuh kerasa. Iya ya Dad ya. Iya, tapi gini kok kadang-kadang dia masih sering marah-marah, kadang-kadang suka di pojok, masih sering ngaji. Ya kadang kalau dia marah-marah ya ngaji lagi kayak gitu. Ya sampai tahu jawabannya. Atau saya pun, iya tuh, katanya mau berubah, nggak mau nuntut lagi. Namanya orang ya paling tobat-tobat sambel. Itu malu nanti Sitinya. Saya nggak dikasih jatah apa, nggak mau kerja, nggak mau apa. Ya kan lagi sakit sakit terus gimana ya gitu. Nah itu terus terjadi ya selama mungkin setelah dia pulang mayang itu mau 6 bulan namanya, mau 6 bulan namanya. Anton itu nggak kemana-mana, dia ada di dalam rumah. Tapi kata Saiful itu nggak melulu dia itu sering kerasukan, kadang-kadang sering ngaji sendiri tuh enggak. Tapi dia jadi sosoknya itu lebih pendiam. Terus yang tadinya itu nggak suka hal-hal goib lah, itu sering datang itu ditemuin sama tetangga atau saudara yang sering ya siara-siara kubur atau apa ya di makam keramat atau apa, itu sering nemu Anton di situ, sendirian posisinya di situ. Sendirian, katanya ditanyain, "Loh Ton, kamu kesini ngapain?" Itu totonya kan sabrok-gabrok gitu ya. "Ton, kamu di sini ngapain?" Kata tetangga-tetangga yang kenal sama Anton, orang ini buru-buru ngerti ziarah kayak gitu. Kok tahu di sini kayak gitu, kayak di apa yang punya wilayah kayak gitu loh, nangkring di situ duduk nyantai. Iya, nggak ngapa-ngapain, cuma pengen ngadem aja. Ya, tapi tetangga kan senang, berarti ada perubahan buat anak ini. Gitu. Tapi setelah tahu juga, oh bocah-bocah ini udah nggak kerja, sering berantem sama istri begitu. Nah, satu saat
Saiful kembali mengalami kejadian yang aneh di rumahnya, Bib. Dan ini bukan tentang Anton lagi, semua keluarga merasakan, Bib. Apa tuh katanya? Jadi satu hari dia pulang dari tempat kerjaan. Itu kan gudangnya nggak jauh dari rumah sebenarnya, 10 menit lah sampai begitu, bahkan kurang. Jam 10 malam, waktu itu masih jam 10 malam, si Andini, anaknya yang pertama, yang SMP itu, Anaknya Saiful. anaknya si Saiful, Andini anaknya yang pertama itu ditemukan. Pas dia masuk kan biasanya anaknya udah pada tidur semua, udah bobo malam lah. Kok bocah ada suara pas dia itu buka pintu depan, walaupun di kamar kan nggak jauh-jauh, rumahnya nggak gede gitu. Bocah kok ngeriang, kenapa kayak gitu loh? Kayaknya aku lagi berangkat kerja, dia baik-baik aja, dia sehat, kok ini nangis gitu. Nangisnya nangis bener-bener bukan. Biasanya kalau si Andini nangisnya itu kencang gitu loh, minta beli apa gitu, ngambek lah begitu. Kalau ini enggak, nangisnya kayak gitu, kayak orang lagi nangis sedih begitu loh. Ya, terus akhirnya suaminya pulang, si Ayu juga nggak nyambut suaminya pulang, lagi repot ngurusi Andini kan. Itu yang kecil nyamperin bapaknya, yang kecil juga nggak tidur, mungkin karena kakaknya rewel gitu ya, nyambung. Kadang-kadang anak begitu, Bib. Itu nyambung ngomong, Pak, Yayu itu Pak, Yayu sakit, Yayu nangis begitu. Iya Mbak Yu nangis, iya sayang, digendong sama Saiful. Itu ya udah, kamu jangan ikut nangis ya, anak pintar, jangan ikut nangis. Iya aku nggak nangis. Itu Yayu takut apa? Yayu setan katanya begitu, Bib. Maksudnya itu kalau dijelasin lengkapnya, Yayu itu nangis karena takut ngelihat setan, kata adiknya laki-laki, Bib. Masa sih itu setan apa? Masa Yayu ngelihat setan? Pak sini. Jadi dia belum nyampe ke kamar, masih muter-muter sambil ngeliatin burung di ini, Bib, di ruang depan, ruang tamu itu. Dengar suaminya pulang, udah gendong anaknya yang pertama, istrinya manggil si Yayu, manggil sini, Mas Saiful sini masuk, ada apa yang diomongin, ini bocah kenapa gitu. Jadi pas masuk itu kaget banget si Saiful. Pas masuk dalam kamar, si Andini itu nangisnya enggak, dia itu nangis di kasur kayak orang ngambek. Biasanya kan nangis kenceng tengkurap begitu, Bib. Kalau udah nangisnya udah selesai, dijanjiin nanti tak beliin besok. Biasanya bekasnya bahasa air mata, ingus itu pating dulu gitu, Bib. Ya kan? Kamu kan dulu begitu. Nah ini enggak, nangisnya ada di pojokan, jadi begini, orang ketakutan di pojokan. Dan yang aneh lagi, nggak mau dihidupin lampunya. Jadi lampunya maunya dimatiin, jangan dihidupin. Jadi bapaknya masuk, apa-apaan peteng kayak gini, kok gelap-gelapan kayak gini, nangis peteng gimana sih Bu, kok gelap, jangan dihidupin Pak. Dihidupin apa, cuma bocah nangis, kok kamu gila aja, bocah nangis kayak gini malah lampunya dihidupin, dimatiin. Pas dihidupin jeglek kayak gitu, nangisnya lebih kencang lagi, matiin, mintanya digelapin. Nanti kalau gelap lama, mintanya dihidupin, takut karena gelap gitu. Angel banget, Bib. Nah alasannya apa? Katanya ditanyain nggak jawab, cuman takut. Digendong sama Saiful juga nggak mau digendong sama bapaknya. Biasanya kan nurut banget, Bib. Ngomongnya sama ibu, akhirnya si Ayunya yang ngomong, nggak tahu Pak, tadi itu sekitar jam 9:30-an sampean belum pulang, baru tadi banget. Dia itu apa ya, radang gara bahasanya sini, apa ya, radanya belin. Biasanya kan kalau udah jam 8 aja, kalau kita nggak keluar, dia di dalam, ya udah kamar jam 9 tidur, jam 8:30 tidur. Kok ini 9:30? Ya jam 9 lebih, maunya keluar banget. Dia pengen keluar. Aku ngomong, jangan keluar Mbak, ini udah malam yuk, Mbak Yu, udah malam. Kamu ngapain, teman-teman udah pada tidur semua, lagi kamu udah gede kayak gitu, masa nggak ngerti dibilangin sama ibu, kan sampai kelas 1. Enggak, aku pengen keluar, di luar itu banyak orang, lagi pada ngapain, katanya kayak gitu. Aku pengen lihat, banyak orang lagi ngapain, di luar itu sepi banget, itu kan di luar kan tempatnya rumah kamu kan tuh banyak rumahnya rapat-rapat ya. Itu nggak ada orang lagi jagongan, duduk, nggak ada sama sekali, sepi menurut si Ayu. Tapi kata si anaknya, rame, di luar rame. Kok rame? Terus kamu lihat, kata Isabel ya ngomong sama itu, kamu lihatnya di luar rame apa ora? Rame apa enggak? Apa deh?
sepi banget ya, nggak ada orang sepi banget kayak gitu, kata Yayu, kata Andini, ngomongnya rame, banyak orang di luar, dia maksa-maksa pengen keluar, pengen lihat, penasaran. Ntar kalau udah lihat di luar, udah aku mau masuk bobo. Akhirnya aku, ya kamu anterin keluar. Ya iyalah, aku juga penasaran, wong sepi kok katanya rame. Akhirnya terbuka pintu, baru keluar, dia kan di depan, aku udah ngantuk Pak. Tapi megangin dede, sambil ngendong dede, tahu-tahu dia keluar baru sebentar, nangis kejar di luar, jerit-jerit, takut. Itu langsung lari ke kamar, mintanya lampunya dimatiin, Pas dicecer sama aku, terus ngomong pas dia itu ada mendingan begitu, kamu kenapa? Kamu katanya banyak lihat setan di luar, itu setan banyak banget katanya begitu. Setan si Andini gitu. Kata si Andini, setan apa aja ada katanya, Bib. Yang model bulu-bulu, yang loncat-loncat, mungkin pocong apa ya. Terus yang rambutnya panjang itu di luar banyak banget, mah. Yang di luar banyak banget. Masa sih kamu lihat apaan? Kamu nggak pernah kayak gini dari dulu, kecil apa juga nggak pernah ngomong, pernah ngeliat hal-hal kayak gitu. Jadi si Saiful, masa sih? Ya, sampean pas masuk ke sini nggak ada apa-apa, Pak. Nggak ada apa-apa sih kayak gitu, Bib. Nah, ini kan aku jadi bingung banget. Pas Andini nangis kayak gitu, aku nggak langsung. Pertama aku nyusulin ke kamar, kata si Ayu. Tapi dia minta lampunya digelapin. Aku juga khawatir. Dede kalau masuk ke dalam lampunya gelap nangis. Nggak betah ya. Iya, akhirnya aku bingung banget. Nah, emang nggak ada yang ngomongin. Makan lagi keluar sama Siti. Adanya si Anton ngaji Bib malam itu, Bib. Oh iya. Terus dia lagi ngobrol-ngobrol, lagi ya itu Anton masih ngaji dari kapan? Dari habis maghrib. Itu udah jam 11-an, Bib, waktu itu. Aduh, pikirannya saya ini gara-gara Anton ini. Anton kalau lagi ngaji justru lagi kemasukan. Jangan-jangan itu anak buahnya si makhluk itu atau apa. Prasangkanya udah Anton aja, pasti Anton nih, gara-gara Anton kayak gitu. Akhirnya, lah terus tadi kamu ngontor keluar lagi nggak? Ya karena aku gendong dede, Pak. Aku gendong dede, terus nggak boleh mau masuk, dede nggak mau karena gelap kamarnya. Wandini mintanya digelapin. Ya bocah masih nangis, pas digelapin nangisnya mendingan. Akhirnya aku keluar, penasaran banget ngeliat setan apa, ngeliat setan di mana. Akhirnya aku keluar, katanya. Terasnya kan kecil, paling berapa ubin. Nah, itu di luar aku nggak ngeliat sama sekali, tapi emang perasaan ada merinding banget, Pak. Nah terus kamu lihat apa sesuatu atau yang mencurigakan nggak? Aku yang ngerti, kata Yayu, itu di luar dilalai orang sepi banget. Biasanya ada orang riwa-riwi, namanya gang ya. Terus ada orang tongkrong-tongkrong, masih juga kadang yang lembur malam tetangga. Karena ada gudang-gudang banyak di situ. Tapi itu sepi banget. Pas aku keluar hawanya bener-bener dingin, merinding banget. Padahal gerah sebenarnya itu. Kan mau musim hujan, kalau belum hujan kan gerah, Bib. Itu dingin, merinding banget. Nah ini Pak, sampean tadi lewat apa enggak? Lewat depan rumah. Coba lihat. Nah, itu masuk. Jadi pakainya ubin ini, ubin biasa kayak tikal. Masih rumah dulu begitu ya. Jadi kalau di dalam rumahnya masih pakai sendal, kecuali di kamar itu di keramik. Nanti dilepas depan kamar. Coba tengokin apa sih? Sampean tadi nginjek apa enggak? Akhirnya itu Ayu itu ngomong sama Saiful, ngajak Saiful digandeng, itu depan pintu, sendalnya itu dilihat. Ya kan ini tuh tepaknya banyak banget, ininya tapakannya banyak banget. Jadi benar, itu Saiful kaget luar biasa. Ternyata dia itu nginjek sesuatu basah dan belendir itu dari depan. Berarti kelihatan itu kan di ruang itu kan depannya ya, nyampe ruang depan itu kan terang. Itu ngecap sendal, ngecap sendal itu merah, warnanya benar-benar merah darah, dan itu juga seperti darah yang campur sama tanah itu loh, kotor begitu. Bu, oh ya Pandianin. Itu gimana tuh? Tapak kakinya bekasnya gimana? Saiful kan kaget banget, dia keluar kan, di belakang istrinya geser, dia ngangkat sendalnya sendiri, sendal yang kulit semi itu lebih dibalik begitu. Aku sih nginjek apa mah ini mah? Ya itu aku lihat di luar ada kayak gituan banyak. Aku pikir ya kayak orang bawa apa semacam yang buat bakar lah. Di situ kan banyak industri ringan ya. Entah itu apa namanya?
apakah oli atau kan ada yang warnanya merah. Aku pikir kayak gitu. Aduh kok kayak gini ya, baunya anjir banget, Bib. Jadi bener-bener bau darah, tapi Mas Saiful nggak bisa ngomong ini darah manusia apakah darah hewan, nggak ngerti. Yang jelas ini darah ya. Itu dibalik sendalnya begitu meler kan, di sana tapaknya bisa nyampe depan. Mas Saiful nggak ngeliat itu aku nginjek apa. Itu perasaan tadi kayak ada kepleset dikit begitu. Ya kamu kemarin, nah aku kan bocah di dalam, aku penasaran, aku keluar nggak ada apa-apa, cuman adanya merinding. Tapi itu kayak darah disiramin, Bib. Di depan rumah itu berapa meter itu, kayak dikusut, kayak gitu, disiram pakai sesuatu lah, apa dari plastik, diurin begitu, Bib. Nah ini coba-coba aku tak periksa, itu Saiful udah mulai jadi ke bawah merinding, dikduk udah mulai malam, dan malam itu benar-benar sepi banget, mertua juga nggak ada kan. Akhirnya keluar ngomong, yuk dek, temenin gimana, orang anaknya juga masih nangis di dalam. Ini yang kecil nggak takut apa-apa, ini pasti perbuatannya orang nggak bener. Iya ini pasti Anton ya, gara-gara Anton, ini gara-gara Anton itu bawa-bawa setan dari laut katanya begitu. Wis jangan ngomong, ini dilihatin aja Pak, dilihat. Itu ditemenin, istrinya itu dibalik ini kaca, Bib, dibalik kaca ngeliatin keluar. Suaminya buka pintu, yaudah metu deh, udah sampein keluar sendiri, laki-laki kecingan temen katanya, penakut banget. Akhirnya terpaksa dia keluar. Iya, Bib, di luar itu ada mungkin kayak gayung yang disiram, gayung yang nyiram air begitu. Ada ini darah, bercak-bercak darah itu basah, kontras banget karena bukan tanah sih, tapi kayak batu-bata yang disusun begitu loh. Terus sudah lama, banyak lumut begitu. Itu di atasnya lendir begitu, Bib. Dan ternyata bukan di depan rumah toh. Tadi muterin rumah, diperiksa sama si Saiful juga kan akhirnya karena dia takut, dia ngomong sama tetangga, ada rumahnya dekat begitu. Man Qadir, ini temenin aku. Ah, wis bengi katanya begitu, ngantuk, premian sungkan katanya. Enggak, ini sini penting. Lah kau udut, gampang udut, kata rokok gampang. Itu keluar Mang Qadir, itu nemenin Saiful pakai baterai keliling begitu, ternyata sekeliling rumah, Bib. Jadi kalau misalnya kata Saiful, kalau ini memang benar darah, dari karakternya, baunya ini memang darah, tapi sebanyak ini yang ya kan, itu bisa kapan naruhnya gitu loh. Dia nanya sama Man Qadir, sampean tadi di luar apa enggak, Man? Jam berapa? Dari sore. Kamu waktu juga ketakutan juga kan, cater dengan situasi kayak gitu. Kok ada darah dikacarin di rumahnya ini kan. Aku dari habis maghrib mau isya di luar. Tapi konsit katanya nanti dulu tanya sama istrinya. Istrinya di luar ngerumpi. Sama anaknya itu di luar begitu habis maghrib. Maka sapa-sapa, katanya nggak ada siapa-siapa, Bib. Di jam itu nggak ada orang itu, apalagi nyiramin darah. Pasti kelihatan kalau ada ini kalau ada orang nggak ada, sepi. Tapi iya Pak, hawanya kayak berkitik, hawanya sepertinya merinding, mau mulane manjing, mulane aku ngajakin masuk sama bocah-bocah. Jadi biasanya itu enak duduk-duduk di teras, itu malam itu nggak enak. Katanya, apa sih Pak, ada apa? Orang apa katanya, nggak ada apa-apa, ditutupin, Bi. Itu ngomong Saiful. Nah, habis itu sampai saya di luar, saya juga nggak betah, tapi paksa-paksa nyampe. Ya kamu mau pulang, itu ada suara motormu tuh datang, aku masuk. Yang nyiramin siapa ya? Masa itu nggak ketemu akal, Bib. Yang nyiramin itu nggak ada orang nyiram sama sekali. Akhirnya malam itu minta Man Qadir buat nemenin saya, nggak bisa, Man Qadir, aku ngesuk kerja, apalagi urusan kayak gini bukan bidangnya aku. Wis yang penting nggak ada apa-apa, anak nanti ditangin, kalau nggak panggil Ustaz Ahmad kayak gitu. Iya mertua aku nggak ada. Wis sampean masuk aja Mas, tidur aja, istirahat, nanti ini pagi aja kita urusin, kata Man Qadir begitu. Nah pada saat Saiful itu lagi keliling-liling, masih penasaran, Man Qadir masuk dalam rumah. Istrinya kayaknya udah nggak dibalik kaca lagi, Bib. Udah masuk kan nemenin Candini. Saiful diberani-beraniin sendirian, dia itu neliti, jadi jongkok begitu loh, Bib. Jongkok, ini bener darah apa bukan? Itu di luar itu nggak terlalu terang, Bib. Sampai pakai jarinya sendiri diingus-ingus begini. Iya, anjirnya darah. Ini ayam atau darah manusia bahaya, berarti kan ada yang dibunuh. Iya, banyak itu ya Mas. Iya, apa darah hewan ya. Tapi makin lama makin merinding, tapi Mas Saiful bertahan.
kalau bisa dia pengen siapa kayak anak muda temenin aku sini gitu kan Bib. Jadi periksa sini memang darah ini tujuannya mau ngapain orang ngerjain kayak gini. Nah, Anton ini mesti Anton. Anton bawa sesuatu mungkin dari laut. Itu dia ada jongkok ada berdiri. Itu nggak sengaja Bib. Ketika dia itu di sebelah kanan rumah lah, nggak pas di depan pintu persis, agak sebelah kanan, dia lagi meriksa begitu, ada jongkok, ada berdiri, nggak sengaja itu nengok ke selangkangannya dia sendiri. Iya, ke bawahnya. Ke bawah, jadi pas dia ngilu ke bawah, itu Mas, ya Allah, aku nyampe mau jatuh sendiri, saking kagetnya. Emang lihat apa? Aku bilang, lah itu pas aku ngeliat di antara selangkangan itu, itu sekali-kali seumur hidup baru melihat yang namanya mungkin makhluk halus seperti itu. Ya memang sampean lihat apaan? Saya itu di tengah selangkangan. Apa memang benar kata orang ya kalau mau ngeliat kayak gitu kudu nengoknya ke bawah begitu. Itu mitos atau apa? Tapi saya ngelakuin sendiri. Itu ngelihat. Jadi saya nengok, si makhluk itu lagi nengok juga, Bin. Oh, sama kayak apa wis rasanya. Ya. Jadi mau ketemu muka berarti ya? Ya antum di situ ya, terus nengok begitu ke bawah, makhluknya itu kayak lagi di belakangnya dia, terus cilubang lihat ke bawah. Iya. Oh, sosoknya kayak apa Mas? Sosoknya yang jelas mungkin dibilang perempuan tapi semakin nenek-nenek lah kayak gitu. Perempuan udah tua banget, rambutnya putih, mukanya itu kayak ya sudah keriput banget. Terus di sininya kayak orang nginang, entah kinang itu apa darah begitu. Ini kan kalau dikunyah-kunyah terus jadi ini ya merah begitu. Itu kayak sambil kayaknya giginya hitam semua. Yang aneh matanya itu enggak ada sama sekali. Jadi matanya cuma hitam tok gitu. Cuma hitam doang. Kayak ciluba dia nengok begini. Apa sih? Lagi ngeliatin enggak sengaja gitu. Yang neneknya itu dari arah belakangnya kayak gitu nengok. Terus sampean gimana? Wah, saya nyebut saat jadi-jadinya. Nah ini kan sampai sekarang masih benjut, jadi dia itu kejedot juga kejedot, jadi dia kebangun saking kagetnya itu dia nabrak temboknya tetangga kayak saka tiangnya begitu loh. Ya Allah, aku tadi ngeliat apa makin merinding aku ada wajah nenek-nenek, tapi pas dia nengok biasa begini nggak ada siapa-siapa lagi Bib, tapi merinding lagi dia nengok lagi ke nyoba untuk kedua kalinya ada lagi dan bukan cuma satu, ada makhluk-makhluk yang lain. Dan pada saat kayak gitu Andi itu di sana nangis lebih kencang lagi. Nah itu kejadian kayak gitu Mas. Aku kan ngomong sama Ustadz paginya, nemenin. Ya udah nggak apa-apa, sama-sama berdoa aja, nanti kita urusin bareng-bareng, saya bantu. Nyampe mau ketiga kalinya, 3 kali persis lah kayak gitu. Dan Andi ini akhirnya kan dohir ya, sakit panas. Akhirnya Ustadz benar-benar datang ke rumah. Dan yang tadi aku ada dimarahin sama Ustadz Sada dihubung-hubungin sama Anton. Ternyata itu bukan masalah Anton. Anton itu di ranahnya dia sendiri. Oh beda lagi berarti. Iya, Anton di ranahnya dia sendiri. Dia nggak boleh ada pikiran berat. Istrinya kudu ngerangkul gitu loh, ditemenin. Terus dia juga kudu ingat sama yang kuasa buat membentengin diri sendiri. Sementara kalau ini tentang bisnis, saingan bisnis. Jadi ada yang memang pengen ngancurin bisnisnya. Siapa Mas Saiful kayak gitu. Jadi kalau misalnya Saiful dilalai, dia entah ada keturunan atau banyak ngelakuin hal bagus, mau nyerang Saiful nggak bisa kayak gitu loh. Nerornya ada benteng gitu ya? Iya ada benteng, mau neror Saiful nggak bisa. Jadi kalau anak panah udah dilepaskan siapa aja wis. Penting keluarga. Kalau misalnya anaknya sakit, terus ada gangguan kan mesti pikiran. Terus diusaha juga bakal ngaruh kayak gitu. Tapi wis ya sebenarnya siapa tuh yang nggak usah ngerti lah, sampean juga pasti udah nebak-nebak yang main di kayak gini tuh siapa kayak gitu. Tapi nggak usah diterusin wis, yang penting nanti diberesin semuanya biar berlalu, sampean bisa kerja lagi kayak gitu Bi. Jadi Mas Saiful menceritakan pengalaman sekali-kali seumur hidup melihat tadi sosok nenek-nenek yang ciluba di kolong ini selangkangannya dia sendiri kayak gitu. Aku meriang Mas habis itu katanya. Melihat itu aja udah energinya takut apa, saking aku penakutan atau apa, aku meriang waktu itu. Jadi yang meriang 2, aku sama anak yang gede. Sementara masih ngaji terus si Antonnya. Anton waktu itu. Jadi kalau mungkin dia ada makhluk yang dikirim sama seseorang, energi undang yang sana lagi, sebenarnya pusingan gitu lebih. Jadi kayak ngumpul di situ semua. Stres aku waktu itu katanya. Tapi udah berlalu sih, udah selesai. Oh, udah clear. Udah clear semua. Menceritakan pengalamannya
ya nggak lama lah, mungkin sebelum puasa begitu. Tapi kalau nasib si Anton gimana tuh? Antonnya itu tergantung dia sendiri katanya. Ya ada yang nganjurin untuk sementara mending Anton di rumahnya dia sendiri dulu daripada di rumah istrinya masih belum berubah kayak gitu. Tambah depresi depresi begitu. Yang udahan nih? Udah. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya. Dan makasih juga buat kawan-kawan yang sudah mantengin channel Ngobor. Iya. Langsung aja ya Mas Ayung ya. Oke. Ya, jumpa lagi nanti next cerita di Ngobor sama Mas Ayung, sama Mas Pi ya. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.